Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Bapak M. Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi Islam yang terhormat, serta tak lupa teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Rahmatulnisa, mahasiswa semester 2. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester atau UAS yang telah Bapak berikan. Ada pula soal yang diberikan adalah 1. Buatlah sebuah narasi video tentang aspek-aspek hukum dalam Islam. Yang kedua, buatlah sebuah narasi video tentang aspek tasawuf atau asketisme dalam Islam. Yang ketiga adalah buatlah video tentang aspek politik dalam Islam. Dari ketiga pilihan tersebut, saya memilih untuk mengerjakan soal nomor 3, yaitu aspek politik dalam Islam. Video ini akan membahas pengertian landasan, prinsip-prinsip, serta implementasi politik dalam Islam yang relevan dengan kehidupan modern. Pengertian politik dalam Islam. Politik dalam Islam memiliki konsep yang sangat komprehensif dan berbeda dalam politik sekuler. Dalam bahasa Arab, politik disebut dengan siyasah, yang berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengelola, memimpin. Politik dalam Islam bukan hanya sebatas urusan kekuasaan atau strategi meraih jabatan, tetapi merupakan bagian integral dari sistem kehidupan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ia mencakup seluruh aspek pengaturan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan bersama di dunia dan di akhirat. Landasan politik dalam Islam. 1. Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran memberikan panduan dasar tentang sistem pemerintahan dan politik. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kami." Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Namun dengan syarat pemimpin tersebut tidak menyuruh berbuat maksiat. Yang kedua adalah as-sunnah sebagai penjelas. Rasulullah SWT telah memberikan contoh konkret dalam penjelasan pemerintahan di Madinah. Beliau memimpin dengan musyawarah, keberadilan kepada semua golongan, dan menjadikan piagam Madinah sebagai konsultasi pertama yang mengatur hubungan umat beragama. Yang ketiga, ijma dan qiyas. Kesepakatan ulama dan analogi hukum menjadi sumber pelengkap dalam menentukan kebijakan politik yang tidak disebutkan secara implikatif dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip politik dalam Islam. 1. Kedaulatan ilahi atau hakimiyah. Konsep bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah di bumi yang menjalankan kehendaknya. Ini berarti setiap kebijakan politik harus sejalan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem politik Islam. Allah SWT berfirman, "Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil." Setiap kebijakan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang ketiga,
musyawarah. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan politik sangat ditentang dalam Islam. Allah SWT memuji orang-orang yang urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini menunjukkan pentingnya prinsip masyarakat dalam politik. Yang keempat, amanah dan tanggung jawab. Setiap jabatan politik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah dan rakyatnya. Rasulullah SWT bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai bertanggungjawaban atas kepemimpinannya." 5. Transparansi dan akuntabilitas. Islam mengajarkan keterbukaan dalam pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Jika kalian melihat aku bengkok, luruskanlah aku." Contoh implementasi politik dalam sejarah. Era Nabi Muhammad, Rasulullah menerapkan sistem politik yang demokratis dan inklusif di Madinah. Beliau membuat piagam Madinah yang melindungi hak-hak semua warga negara termasuk non-muslim. Sistem ini menjadi model pemerintahan yang adil dan toleran. Di era Khulafaur Rasyidin, keempat khulafah pertama menerapkan prinsip-prinsip politik Islam dengan sangat baik. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah, Umar dikenal dengan keadilannya, Utsman dengan kedermawanannya, dan Ali dengan keilmuannya. Mereka semua menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sistem Baitul Mal, sistem keuangan negara yang adil dan transparan, di mana harta negara dikelola untuk kepentingan rakyat. Khulafaur Umar bin Abdul Aziz bahkan menolak menggunakan lampu negara untuk kepentingan pribadi. Relevan politik Islam di modern. Politik Islam tidak bersifat statistik, tetapi dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adaptasi dalam sistem modern. Negara-negara Muslim saat ini mengadopsi berbagai sistem politik, mulai dari republik, monarki, hingga sistem parlementer, namun tetap berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintah. Contoh konkretnya adalah sistem musyawarah dapat diadaptasi menjadi sistem parlemen dan lembaga perwakilan. Prinsip keadilan dapat diterapkan dalam sistem peradilan yang independen. Transparansi dapat diwujudkan melalui media massa yang bebas dan akuntabel. Tantangan dan solusi politik Islam kontemporer. Tantangan 1. Globalisasi dan modernisasi. Menghadapi tantangan nilai-nilai global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pluralisme. Mengelola masyarakat yang beragam dalam bingkai politik Islam yang inklusif. Yang ketiga, demokrasi. Menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, HAM dan kebebasan. Mengharmonisasikan konsep hak asasi manusia universal dalam ajaran Islam. Solusi 1. Ijtihad kolektif. Mengembangkan pemikiran politik Islam melalui ijtihad yang melibatkan ulama dan cendekiawan umat muslim. Yang kedua, pendidikan politik. Meningkatkan pengalaman masyarakat tentang politik Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, dialog antar umat. Membangun dialog konstruktif dengan berbagai kelompok masyarakat. Tantangan dan solusi politik Islam kontemporer. Tantangan 1. Globalisasi dan modernisasi
menghadapi tantangan nilai-nilai global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pluralisme, mengelola masyarakat yang beragam dalam bingkai politik Islam yang inklusif. Dan demokrasi. Ketiga, demokrasi menyiapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, 4, HAM dan kebebasan, mengharmoniskan konsep hak asasi manusia universal dalam ajaran Islam. Solusi 1. Ijtihad kolektif, mengembangkan prinsip politik Islam melalui ijtihad yang melibatkan ulama dan cendekiawan muslim. Yang kedua, pendidikan politik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, dialog antar umat, membangun dialog konstruktif dengan berbagai kelompok masyarakat. Yang empat, mengimplementasikan bertahap, menerapkan nilai-nilai Islam secara gradual dan kontekstual. Aspek politik dalam Islam merupakan sistem yang komprehensif dan holistik yang tidak memastikan antara urusan duniawi dan ukhrawi. Politik Islam berlandasan pada prinsip-prinsip ilahi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Dari pembahasan yang telah kita bahas, kita dapat melihat bahwa politik Islam memiliki karakteristik unik, yaitu menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan praktik pemerintahan yang nyata. Prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, transparansi, dan akutabel bukan hanya slogan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi politik Islam dapat konteks modern membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dasar Islam serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental. Tantangan yang ada saat ini justru menjadi peluang, menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi yang komprehensif untuk permasalahan politik kontemporer. Sebagai generasi muda muslim, kita perlu memahami dan mengenal nilai-nilai politik Islam ini dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan terkecil hingga pada level yang lebih luas. Demikian presentasi saya mengenai aspek politik dalam Islam. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep politik dalam ajaran Islam dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.